oleh Katimja Provinsi Jawa mencertakan jumlah postingan atau konten di kedua media sosial tersebut, kemudian menyertakan contoh konten yang edukatif di media sosial tersebut dan yang bersedia penuh. Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berkesempatan ya panjenengan itu. Maka kalau tadi ada laporan sudah hadir semua, ya saya bersyukur, mengapresiasi, tapi rapat HBO Asia di Indonesia, betul nggih? Kemudian beliau juga pernah menjadi manajer komunikasi pemasaran senior, eksekutif komunikasi senior, kemudian konsultan hubungan masyarakat. Kemudian di GTK Mbak Nurul ini menjadi tim perencana program prioritas Kemdikbud. Kemudian Humas GTK juga menyampaikan dan mempromosikan program prioritas baik public relation digital, media, dan keterlibatan influencer untuk GTK ya. Kemudian penanggung jawab kegiatan GTK dari perencana sampai laporan gitu ya Mbak ya. Kurang lebihnya demikian. Ya baik Bapak dan Ibu, kurang lebihnya demikian sekilas info dengan narasumber cantik kita. Untuk sesi pertama ini kita Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas sambutan hangatnya. Oke, sebenarnya di sesi saya hari ini sifatnya sharing-sharing gitu ya. Jadi saya juga mau belajar, mau mendengar banyak cerita dari Bapak Ibu. Kalau misalnya saya dibilang konten kreator tuh harus seperti apa sih? Saya rasa tiap orang punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Tapi semoga dari apa yang bisa saya bagikan hari ini mungkin ada 1-2 yang bisa Bapak Ibu bawa pulang gitu ya, dimodifikasi dan dikontekstualisasikan lagi. Oke, kita next dulu. Saya mau cerita bahwa hidup saya tuh berubah banyak banget. Ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa bagian dalam hidup saya yang nanti akan saya ceritakan ke Bapak Ibu. Tapi muaranya itu sebenarnya mulainya dari sini. Saya baca satu kutipan dari Albert Einstein. Dia bilang, a person starts to live where he can live outside himself. Jadi orang itu justru baru mulai hidup kalau dia hidup di luar dirinya sendiri gitu. Saya nggak paham ini maksudnya apa sampai akhirnya mungkin sekarang saya ada di sini dan saya mau cerita ke Bapak Ibu bagaimana satu kutipan ini benar-benar pada akhirnya menjadi pegangan saya sampai sekarang gitu ya. Kita next lagi. Nah, ini ada yang tahu Bapak Ibu ini tuh gambar apa? Roket. Iya, ada yang pernah mungkin di sekolahnya pernah buat atau mungkin pernah nonton video. Ini eksperimen ya, ini eksperimen yang sangat terkenal. Ini namanya eksperimen battle rocket gitu ya. Jadi roket tapi dari botol, kemudian dapat pompa. Pompanya ini akan menghasilkan tekanan dan akhirnya roketnya bisa meluncur. Oke, kita boleh next. Nah, jadi waktu itu ketika saya di jurusan pendidikan guru SD, saya di semester 4 saya bekerja sebagai instruktur STEM education. Nah, di tahun 2016 saat itu bukan 2016, 2014 STEM itu belum sepopuler sekarang. Jadi saya bisa bilang tempat kerja saya ini salah satu pionir lah di Indonesia tentang metode STEM. Dan STEM education ini salah satunya adalah roket ini ya, battle rocket ini. Projectnya, eksperimennya adalah battle rocket. Jadi eksperimen battle rocket ini sebenarnya di balik eksperimen itu menjelaskan satu teori yang harusnya kompleks. Tapi karena disampaikan lewat eksperimen gitu ya dan menyenangkan, akhirnya jadi lebih mudah dipahami oleh murid-murid. Jadi kalau mungkin boleh cerita sedikit, si battle rocket ini kan sebenarnya adalah implementasi dari hukum ketiga Newton gitu ya. Aksi menghasilkan reaksi. Dan ada satu kalimat yang sebenarnya agak jelimet gitu. Ketika satu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang menerima gaya memberikan gaya yang sama dengan gaya benda pertama, tetapi berlawanan arah. Ini kalau cuma dikata-katain kan kayaknya susah membayangkannya. Tapi begitu divisualisasikan lewat eksperimen, murid-murid jadi lebih mudah menangkapnya. Gitu. Jadi kan kalau kita pompa, kita pompanya kemana? Ke bawah kan ya, tekanannya itu ke bawah. Tapi begitu kita rilis, kita lepas, si roketnya naiknya ke atas. Jadi itu berlawanan arah. Nah saya melihat sebuah metode pembelajaran ini kok kayaknya nggak adil banget ya kalau cuma
bisa dirasakan oleh anak-anak elit. Karena waktu saya S1 dulu, saya kerjanya itu jadi instruktur STEM di ekskul sekolah internasional. Jadi hampir semua sekolah internasional di Jakarta tuh udah pernah saya datengin gitu, dari mulai Jakarta International School dan sebagainya. Iya, tapi sebagai instruktur gitu ya, bukan sebagai guru tetap. Nah, tapi hanya sebagai instruktur pun di situ saya sudah melihat sebuah ketimpangan gitu ya, ketimpangan kualitas pembelajaran yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya uang. Dan saya merasa kok kayaknya nggak adil ya, kenapa harusnya nih yang hal-hal seperti ini tuh juga bisa kok dilakukan oleh guru-guru di sekolah semuanya gitu, bukan cuma sekolah elit tapi juga sekolah negeri, sekolah swasta yang mungkin bayarannya tidak semahal sekolah-sekolah internasional. Kita next lagi. Nah, jadi ini adalah sebuah kegelisahan gitu yang saya miliki ketika akhirnya punya kesempatan untuk bisa ada di sekolah internasional, melihat kenapa metode pembelajaran ini diterapkan di Indonesia tapi buat anak-anak yang hanya bisa ngomong bahasa Inggris, bahkan banyak anak lokal tapi bahasa Indonesianya juga kurang bagus. Dan saya menyaksikan sendiri disparitas kualitas pembelajaran yang ternyata bukan hanya dari fasilitas atau sarana prasarana Ibu dan Bapak, tapi adalah bagaimana cara guru di kelas membawakan pembelajarannya gitu ya, dan bagaimana anak-anaknya itu bisa terlibat dan aktif. Nah, atas keresahan ini akhirnya kita next lagi. Saya merasa punya satu premis gitu ya, saya punya tujuan, saya pengen mempelajari bagaimana STEM education ini bisa diintegrasikan di kebijakan pendidikan di Indonesia. Jadi pada saat itu dengan idealisme yang begitu tinggi, saya merasa ketika saya melanjutkan studi S2 dengan mengambil jurusan perencanaan pendidikan, ada hubungannya juga sama ekonomi, saya bisa nih bikin STEM education itu nantinya ada di sekolah-sekolah dasar negeri. Itu dulu ya, waktu sebelum sebelum sekarang ada di sini. Jadi dulu mikirnya saya mau kuliah karena saya mau jadi pembuat kebijakan gitu ya. Kita next lagi. Nah, tapi ternyata pulang S2 tidak langsung bisa mengubah dunia gitu ya. Ternyata begitu udah pulang S2, walaupun dibiayai oleh negara, tidak semerta-merta bisa langsung kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan lagi-lagi kalau ngomongin kebijakan pendidikan sendiri kan itu kompleks gitu ya. Nah, kita next lagi. Nah, jadi dulu saya merasa gelisah karena ya terjebak dengan pola pikir yang tidak berkembang gitu ya. Waktu S1 sering banget ya, karena kita jurusan guru SD, kayaknya saya rasa relate deh, Bapak Ibu suka dipandang remeh gitu ya sama orang-orang. Bahkan ada yang suka bilang, oh masuk jurusan guru karena nggak diterima jurusan lain kan gitu, jadi kayak buangan gitu. Nah, saya tuh punya ambisi untuk bisa membuktikan bahwa bukan berarti jurusan PDSD nggak bisa kemana-mana gitu, ternyata bisa kok ke luar negeri juga gitu kan. Ya, nah, tapi waktu itu kecenderungannya adalah terlalu mengglorifikasi metode pendidikan gaya barat, termasuk STEM education tadi. Saya nggak pernah nyangka bahwa perjalanan saya kuliah di luar negeri justru membumikan saya gitu ya, memanggil saya untuk malah jadi guru SD. Kenapa? Karena ternyata metode pendidikan yang baik itu bukan metode pendidikan gaya barat atau gaya timur atau dari Finland atau dari Singapura, tapi metode yang bisa dikontekstualisasikan dengan kondisi dan juga wilayah di tempat kita masing-masing. Ngomongin Indonesia itu luas banget, secara geografis juga sangat berbeda dengan negara-negara lain. Ada satu pertanyaan profesor saya waktu S2 yang sampai saat ini saya ingat. Beliau bilang, kita butuh nggak sih assessment kayak PISA atau assessment internasional? Karena bukannya setiap negara itu punya sumber daya yang berbeda, punya kultur yang juga berbeda. Akhirnya itu mempengaruhi cara pandang dan cara belajar manusia-manusianya. Dan itu saya merasa, wah iya juga ya. Jadi bagaimana ketika di luar negeri itu belajarnya selalu penuh dengan dialog yang reflektif, yang mengajak kita untuk berpikir kritis, tidak semerta-merta mengiyakan sesuatu gitu ya, tapi diajak bersama-sama melihat kembali secara konteks apakah sesuatu itu bisa kemudian diterapkan langsung tanpa perlu dimodifikasi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu saya dapatkan di S2 ketika di luar, dan akhirnya saya menyadari, iya, buat apa menjadi pembuat kebijakan kalau kita belum pernah ada di lapangan gitu. Jadi akhirnya saya mikir, oke, sepertinya sebelum kita menuju ke tujuan-tujuan lain tetap perlu berkiprah dulu menjadi guru sekolah dasar. Kita next lagi. Nah, jadi setelah jadi guru, fast forward,
sekarang sudah tahun keempat gitu ya jadi guru di sekolah dasar negeri. Ternyata hambatannya, saya yakin ibu bapak juga merasakan, mengubah potensi individu menjadi gerakan kolektif. Karena nyatanya satu orang guru nggak bisa mengubah satu sekolah gitu ya. Banyak banget hal-hal yang kita temui di lapangan yang kadang tidak sejalan dengan teori-teori yang suka kita dapatkan gitu ya, atau hal lain yang ya kita tahu lah gimana praktiknya. Nah, di situ juga saya akhirnya menemukan, dulu saya selalu gemes ngelihat kenapa ya kok anak-anak di sekolah swasta yang bayarannya mahal atau sekolah international school belajarnya itu lebih baik daripada anak-anak yang lain gitu. Nah ternyata setelah saya jadi guru sekolah dasar negeri, dan bahkan ini konteksnya Jakarta ya Bapak Ibu yang terkenal sebagai kota metropolitan, saya juga Jakartanya tuh Jakarta Pusat yang ring 1 sama Istana, ring 1 juga sama Balai Kota, tapi nggak berarti sekolahnya itu bagus secara bangunan, bagus secara input murid-muridnya gitu ya, dan juga ekosistemnya. Dan ini PR menurut saya. Jadi ternyata nggak berarti di Jakarta pun semuanya udah langsung serba oke gitu. Karena sekolah saya juga belum direnov, jadi masih sekolah yang zaman dulu banget. Dan juga ya itu tadi, murid-muridnya datang dari beragam latar belakang. Dan ternyata keberagaman dari latar belakang keluarga inilah yang menjadi pembeda antara sekolah-sekolah. Mungkin kalau di Jakarta ya konteksnya, saya tidak tahu kalau di sini. Kalau di Jakarta konteksnya kebanyakan sekolah-sekolah dasar negeri dan juga sekolah swasta yang mungkin berbayar mahal. Karena apa? Input murid ini datang dari banyak anak-anak yang memang berlatar belakang kondisi ekonomi prasejahtera. Dan mereka juga banyak yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya gitu ya. Jadi itu mempengaruhi juga cara mereka belajar, cara mereka fokus atau konsen gitu ya di kelas. Dan kita juga tahu nutrisi, mungkin banyak dari mereka yang tidak bisa mengakses nutrisi yang bergizi, dan ini mempengaruhi juga cara mereka belajar. Dan tentunya ya mungkin ada 1-2 hal yang berkaitan dengan ekosistem. Nah, tapi saya merasa memang tidak bisa semuanya dikontrol. Jadi apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan? Dan saya melihat peluang di dalam kelas saya sendiri. Jadi ya mungkin kalau Bapak Ibu suka merasa putus asa gitu ya, atau merasa aduh saya kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita masih punya kelas kita gitu. Negeri 2 Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Iya, Cilacap Pride ya. Baik, saya juga alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Gali khususnya ya. Waktu kemarin di Hotel Kristal bulan lalu tepatnya tentang dengan workshop strategi komunikasi dari JMTK. Nah, alhamdulillah kesempatan kali ini saya bisa bersua lagi dengan beliau. Baik, saya ingin bertanya mungkin terkait dengan konten aja kali ya, karena mungkin tadi sudah non konten, saya ingin bertanya tentang konten. Tadi Bu Gali sudah menjelaskan secara detail dan juga sangat-sangat luar biasa, insightful ya tentunya. Apa yang bisa kita kontrol? Yang pertama adalah kelas, dan yang kedua adalah video edukatif kita. Nah, Bu Gali ini memilih dengan cara storytelling. Nah, tentunya ini sangat powerful apabila merasa relevan dan juga bisa mempengaruhi dan juga menggugah emosi. Nah, mungkin Bu Gali ini punya pengalaman khusus terkait dengan tantangan saat membuat konten, ataukah mungkin pernah menjumpai atau melakukan optimasi, salah satunya adalah penggunaan kata kunci, SEO dan segala macam. Mungkin pernah melakukan itu. Apakah itu bisa mempengaruhi ataukah juga konten tersebut bisa berkembang secara organik? Nah, mungkin nanti bisa di sharing secara bersama-sama. Mungkin dari kami para konten kreator juga ingin mendengarkan dan juga ingin mengaplikasikannya. Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Mbak Gali ini karena saya follower di Instagram, sangat menginspirasi sekali, terutama ya makasih. Saya sangat terinspirasi ketika Mbak Gali itu membuat konten-konten yang menginspirasi kaitannya dengan kedekatan dengan anak-anak, memanusiakan hubungan dengan anak-anak, seperti halnya ada kedekatan yang tidak hanya secara lahir tapi juga kedekatan batin. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sih tips-tipsnya bonding kepada anak-anak generasi zaman now?
kayaknya kalau di videonya ataupun di konten-kontennya Mbak Gali itu kan terlihat sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, bahwa Mbak ya kita cari tahu kira-kira tipsnya bagaimana, kemudian supaya kita itu lebih dekat kepada murid-murid kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tinggal 128 tahun secara pendidikan dari negara-negara lain. Nah, di situ dijabarkan juga alasan-alasannya, dan kebetulan pada saat saya kuliah di UCL, beliau jadi dosen tamu waktu itu. Jadi saya punya kesempatan berdiskusi dengan beliau. Ada beberapa masalah yang pasti yang menjadi highlight dari penelitiannya Profesor Lance adalah sekolah di Indonesia itu tidak belajar. Jadi judulnya schooling but not learning gitu. Kenapa? Karena orientasi belajar kita itu masih fokus terhadap hafalan. Jadi ulangan-ulangannya itu masih pertanyaannya tertutup yang biasanya jawabannya gampang ditemukan di buku teks. Sedangkan ini saya temukan juga kesulitan ini yang memang sudah menahun ya Mbak Nurul, mungkin buat kita juga dulu sebagai murid-murid di sekolah. Waktu saya kuliah di luar negeri, S2 itu kan 1 tahun di UK. 6 bulannya itu isinya benar-benar merenungi nasib kenapa kok saya nggak bisa ngikutin pembelajaran di sini, karena memang terasa sekali. Jadi kalau belajar di luar negeri itu kita dipaksa untuk beropini, kita perlu beropini sendiri dan mencari sendiri referensi dari opini kita. Jadi nggak boleh asal beropini, harus ada argumennya, itu harus di backup dengan penelitian-penelitian. Ini adalah kemampuan analitis yang tidak dibahas di sekolah gitu. Jadi saya merasa kesulitan sekali ketika harus mengkritik sebuah teori, karena profesor di sana selalu bertanya apakah yang selama ini kita pelajari itu benar atau tidak. Pertanyaan itu aja menurut saya udah kayak nggak ngerti jawabnya. Nah, jadi ternyata cara belajar yang fokusnya terhadap hafalan, tapi jarang menuntun anak-anak untuk berpikir kritis, untuk bisa berdialog bersama gurunya, menemukan langsung sebuah teori gitu ya. Jadi alih-alih misalnya kita ngajarin mendikte atau langsung mentransfer ilmu ke anak, tapi kita ubah dengan cara menggali pengetahuan awalnya anak gitu ya, berdiskusi dan melibatkan murid-murid. Ini ternyata berpengaruh terhadap pendidikan secara keseluruhan. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa kita bisa tertinggal. Nah, tentunya hal ini juga nggak akan terjadi kalau secara struktural gitu ya, dari lapisan masyarakat, entah itu yang mungkin di bagian pembuat kebijakan, bagian guru gitu ya, bagian masyarakat itu sudah baik gitu. Masalahnya kalau ngomongin pendidikan tuh kompleks, karena pasti ada hubungannya juga sama ya mungkin korupsi gitu ya, ada hubungannya juga mungkin sama tadi nutrisi, akses pendidikan. Kita tahu banyak daerah yang masih tertinggal gitu ya, sehingga akses pendidikannya itu juga masih sangat tidak layak. Itu menyebabkan guru-guru juga tidak hadir di sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang memang sifatnya itu nggak cuma tentang anak-anak muridnya aja, tapi juga dari kondisi keluarga ya, kondisi masyarakat dan kondisi negara. Nah, terus apa yang kira-kira bisa diadopsi dari luar? Saya melihat satu perbedaan signifikan adalah kemampuan literasi. Kalau di UK saya lihat di sepanjang jalan itu pasti pemandangan orang baca buku. Bahkan kalau saya tuh ke kampus itu naik, kalau nggak jalan kaki biasanya naik metro, jadi kereta bawah tanah. Semua orang rata-rata baca buku gitu, bukan main handphone. Nah, sedangkan mungkin kalau di kita kan kecenderungannya adalah ya kita lebih banyak menghabiskan waktu di gawai. Baca buku ini yang menjadi habit, akhirnya orang-orang tuh lebih kritis, karena kalau kita mau bisa berpikir kritis, kita perlu mempertajam pikiran. Salah satunya adalah dengan memperbanyak referensi baca buku. Nah, buat kita yang udah dewasa, kalau baru baca buku sekarang mungkin ngantuk gitu ya, baru baca 2 halaman udah ngantuk. Tapi karena di sana kebiasaan baca buku itu dari anak tuh kecil, bahkan udah jadi tugas. Dan tugas membaca itu bukan membaca buat anak-anak aja, tapi tugasnya buat orang tua. Jadi orang tua diminta untuk baca buku cerita bersama anak, kemudian nanti di sekolah anaknya akan membahas cerita yang dibaca bersama orang tuanya. Jadi kayaknya memang kemampuan literasi itu juga harusnya mulai bukan di sekolah justru, tapi di rumah bersama keluarga. Nah, ini yang saya selama ini selalu upayakan juga, bukan hanya dari konten-konten, tapi ketika saya di kelas saya juga ngajak anak-anak murid baca dan minta bantuan juga dari orang tua murid untuk baca bersama di rumah, seperti itu. Mungkin itu dulu ya dari pertanyaan Barinta. Semoga menjawab, Bu. Ya, Bu Intan ya, berpikir kritis gitu. Misalnya
misalnya nih kalau kita konsisten dalam seminggu aja 1 kali reels, nah biasanya dia akan maintain views-nya itu akan ya biasanya rata gitu ya. Tapi kalau misalnya udah berminggu-minggu nggak konten, terus kemudian konten lagi, nah kadang views-nya itu bisa turun. Jadi sebenarnya menjaga konsistensi itu sih yang kalau kita memang tujuan kontennya juga salah satunya adalah memperbanyak jumlah pengikut atau memperbanyak jumlah jangkauan, ya perlu konsisten. Jadi biasanya disesuaikan saja gitu. Oh kita mampunya 1 minggu 1 kali reels gitu atau 1 kali VT kalau misalnya di TikTok ya udah silakan. Jadi jangan sampai juga mengganggu pekerjaan-pekerjaan utama kita sih itu Bu. Terima kasih. Berarti tadi adalah manajemen waktu, mengulas isu dengan bahasa yang indah dan konsistensi. Gitu ya Mas ya? Bisa diterima ya. Oke. Gak cuma tegas tapi juga friendly. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya tuh guru yang gak pernah marah itu juga salah banget sih, karena saya juga manusia biasa. Nah, tapi kedekatan yang saya bangun itu bukan kedekatan secara fisik gitu ya, jadi anaknya gelendotan atau apa, enggak, tapi kedekatan emosional. Dan itu saya terapkan dari awal kali saya masuk ke kelas. Jadi ketika masuk di awal kelas biasanya setiap mulai tahun ajaran tahun ajaran baru, saya meminta murid-murid saya tuh duduknya melingkar di kelas. Jadi nggak pakai kursi gitu ya, nggak pakai kursi. Jadi kursinya kita pinggirin ke ujung dinding, kemudian kita duduk melingkar. Nah saat duduk melingkar itu kita cerita satu sama lain tentang ya diri kita masing-masing. Kita ambil satu topik dan di situ saya langsung bikin kesepakatan kelas gitu. Terus dalam kesepakatan itu salah satunya juga adalah ini ya tentang ya saya memperkenalkan juga jenis-jenis kekerasan termasuk perundungan gitu ya. Dan itu mungkin yang akhirnya membuat tiap anak saya itu lebih berhati-hati dalam berinteraksi satu sama lain. Nah karena saya juga nggak hanya menghimbau mereka untuk tidak melakukan kekerasan ke temannya, tapi saya juga menunjukkan ke mereka bahwa saya tidak membedakan mereka gitu ya, baik itu secara kemampuan belajar atau secara misalnya anaknya ada yang tiap hari aktif ngomong atau misalnya nih ada anak-anak yang di kelas kan pasti kita menemukan ya anak-anak yang percaya diri gitu ketika harus ngomong atau memang dia kelihatannya supel gitu, tapi karena saya mencoba untuk netral ke semua anak, akhirnya anak-anak tuh belajar juga dari cara saya mungkin memperlakukan mereka. Nah salah satunya juga dengan selalu memberikan apresiasi terhadap kebaikan mereka. Jadi saya punya kebiasaan di kelas setiap selesai belajar gitu ya sebelum mau pulang kita saling mengapresiasi satu sama lain. Biasanya saya akan mulai misalnya hari ini Ibu mau berterima kasih kepada salah satu nama murid karena tadi sudah tanpa diminta menghapus papan tulis. Nah sekarang Ibu mau dengar dong dari kamu ada kebaikan apa yang hari ini kamu dapatkan dari teman kamu, kita ucapkan lalu setelah itu orang yang membuat kebaikan itu kita tanyakan juga kebaikan apa yang dia terima dari temannya yang lain. Nah hal-hal seperti ini tuh yang kayaknya mungkin dirasa murid tuh mungkin mereka belum pernah mendapatkan ini gitu. Jadinya mereka juga punya rasa sayang, rasa kepemilikan di kelas itu juga makin tinggi gitu karena merasa selalu dilibatkan, merasa selalu didengar, merasa tidak pernah dibedakan gitu Pak dari satu dan yang lainnya. Dan kenapa saya berani bilang ini karena saya tuh guru kelas 4 dan setiap saya ngajar di 3 tahun ke belakang selalu ada anak kelas 4 yang belum bisa baca. Selalu ada 3 orang, tapi setelah dari kelas saya anak-anak ini semua bisa baca. Kenapa? Karena ternyata saya menemukan anak-anak yang tidak bisa baca ini karena mereka jarang masuk ke kelas, akhirnya mereka ya udah diabaikan. Sedangkan saya nggak kayak gitu, jadi saya melakukan pendekatan personal. Saya juga minta anak-anak untuk tidak mengejek dia. Akhirnya anak-anak tuh belajar. Jadi saya selalu bangga gitu ya, sekarang anak murid saya yang udah kelas 5, mereka pasti selalu bilang, Bu, mereka ngomong nyebutin nama anak saya ini, sekarang dia udah pinter banget loh Bu, dia suka dapat nilai sempurna di kelas, udah nggak malu-malu lagi ngomong gitu. Dan akhirnya saya merasa percuma misalnya kita selalu menasihati anak hanya dengan kata-kata, tapi kalau kita tidak bertindak gitu. Dan kayaknya yang ngena di anak-anak saya justru juga karena bukan hanya saya ngomong gitu, tapi saya walk the talk, tapi saya menjalankan apa yang saya katakan. Mungkin itu sih Pak. Iya. Ini luar biasa sekali.